Selamat datang di channel tentang hidup kita. Di sini kita akan mereplikasi atau menganalisis suatu kehidupan kita yang sering banget kita alami. Nah, di sini aku mau bahas sih terkait tentang kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk bisa mendeskripsikan sesuatu kayak gitu. Nah, disinilah aku ingin menceritakan ke teman-teman bahwa ketika kita bisa mengaplikasikan kebebasan itu di dalam kehidupan kita nggak lagi mikirin pusingnya hidup dalam kehidupan ini. Contohnya kayak kita tuh bisa mengaplikasikan kebebasan itu ketika kita ingin mengimprovisasi diri atau enggak ketika kita ingin berakselerasi diri kayak gitu. Nah, contohnya dalam hal kehidupan kecil, kebebasan kita saat dewasa adalah kita berani tidak disukai oleh orang lain. Kenapa? Karena salah satu itu menjadi satu hal yang sangat berdampak sekali terhadap kehidupan kita. Contohnya kalau kita nggak disukai sama orang lain, kita bakalan susah buat bikin konten, kita bakalan susah buat beraktivitas sendiri karena kita pikirannya bahwa oh aku harus disukai sama orang lain. Nah, lalu yang kedua, contohnya ya kalau semisal kita ingin melakukan sesuatu, ya kita harus melakukannya sendiri, gak harus sama orang lain kayak gitu. Bukan berarti kita tidak membutuhkan seseorang kayak gitu, tapi disinilah kita harus bisa bekerja dengan diri kita sendiri, konsentrasi dengan diri sendiri bahwa ternyata di hidup ini memang kita berjuang sendiri kayak gitu. Kadang memang kita ada masanya bisa berjuang sama orang lain. Tapi untuk bisa mencapai hal-hal tersebut yang kita inginkan itu nggak selamanya harus sama orang lain, tapi kita juga harus bisa berjuang dengan diri kita sendiri. Maksud di sini kebebasan adalah kita melepaskan semua hal yang di luar kendali kita. Contohnya ketika orang lain kayak ngeliatin kita lagi bikin konten, orang lain ngeliatin kita, orang lain ngejek kita, tapi karena di situ ada selipan misalkan rasa tidak suka, rasa kritikan, disitulah improvisasi diri kita. Ternyata kadang cermin yang paling bagus adalah omongan dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Terkadang kita selalu kayak kita tuh berpikir ya mungkin bagus atau apa kayak gitu, tapi lebih tepatnya ternyata yang paling efektif itu dari orang lain. Ketika misalkan orang lain ada yang ngeritik konten kita, ada yang ngeritik, ada yang ngasih gagasan kayak tentang kita, konten-konten kita kayak gitu. Nah, disinilah aku ingin menjelaskan ke teman-teman bahwa ketika teman-teman ingin menggapai sesuatu hal, itu harus bisa keluar di zona nyaman teman-teman kayak gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita diam terus di zona nyaman kita, di zona circle kita nggak bakalan bisa maju sejauh yang teman-teman bayangkan kayak gitu. Intinya yang di dalam diri kita adalah persepsi kita, terus usaha kita, dan yang di luar kendali kita adalah hasil yang mungkin nanti akan direplikasikan oleh orang lain, nanti akan dikritisi oleh orang lain. Jadi nggak masalah hidup ini kayak tentang dikritik. Kayak semisal kita dapetin perlakuan feedback dari teman-teman kita yang nggak mengenakan, itu justru kayaknya cermin dari kita. Contoh, kalau semisal kita nggak bisa matematika, terus kita dapat feedback dari teman-teman kita nggak diajakin atau nggak di maksudnya nggak di feedback dengan baik. Nah, disitulah kayak cermin bahwa kita tuh emang harus bisa berjuang dengan diri kita sendiri. Berjuang dengan diri kita sendiri bukan melepaskan tidak membutuhkan manusia, tapi kita berjuang untuk melawan kemalasan, berjuang untuk bisa melatih otak kita, self mechanism, coping stress kita, kayak gitu. Disinilah kayak letaknya kembali lagi sama diri kita, kayak gitu. Jadi kalau misal kita pengen satu hal yang kita ingin lakukan, ya udah lakukan aja kayak gitu. Jangan peduli sama orang lain. Aku tahu it's so difficult, tapi kalian coba berusaha dari hal-hal yang terkecil kayak gitu. Kalian mau keluar dari zona nyaman itu sudah baik kayak gitu. Dan jangan lupa untuk bisa mengapresiasi suatu hal yang udah kalian lakuin di satu hari itu. Oke, dari aku segitu aja. Semoga bermanfaat. See you on the next time. Bye bye.